Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai transformasi geometri, yaitu video lanjutan mengenai refleksi. Di sini refleksinya atau pencerminannya, yaitu pencerminan pada garis X sama dengan A dan garis Y sama dengan B. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Refleksi pencerminan pada garis X sama dengan A. Misalnya, di sini diberikan suatu koordinat kartesius dan diberikan titik P. Koordinat titik P ini yaitu X, Y. Kemudian, titik P ini akan kita cerminkan ke garis X sama dengan A yang warna oranye nih. Nah, kira-kira bayangannya di mana? Nah, ingat bahwa sifat pencerminan jarak suatu benda ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, di sini jaraknya garis yang putus-putus itu yang warna oranye, berarti kira-kira bayangannya. Nah, di seberangnya ini adalah titik P, X aksen, Y aksen. Nah, di sini kita akan mencari X aksennya berapa. Nah, Y aksennya juga berapa. Tapi untuk Y aksen, nah bisa kita lihat koordinatnya yaitu sama, dia tidak bergeser untuk Y ya. Berarti Y aksennya tetap Y. Selanjutnya, untuk menentukan X aksen, pertama, nah kita samakan dulu bentuknya dengan yang sebelah kiri dari cermin atau garis X sama dengan A supaya simetris. Nah, kita tekankan bahwa jarak dari titik pangkal ke titik X yaitu sejauh X. Kemudian jarak dari titik pangkal ke cermin atau ke garis X sama dengan A yaitu sejauh A, nah, atau panjangnya A. Kemudian jarak dari cermin ke garis putus-putus yang terakhir karena sama pasti jaraknya juga A satuan, sehingga jarak dari awal ke akhir itu A tambah A sama dengan 2A. Oke, satu lagi. Nah, ini jarak dua garis putus-putus yang terakhir juga sama dengan yang pertama ya, sejauh X. Sehingga nah di sini kita lihat dulu gambarnya ya. Dari awal ke akhir sama dengan 2A, kemudian dari dua garis putus-putus yang terakhir adalah X. Nah, di sini kan kita akan mencari dari awal ke garis putus-putus yang sebelumnya, yang sebelum terakhir ya, atau ke koordinat X aksen nih berapa. Nah, berarti di sini kan 2A dikurangi X ya, yang hijau dikurangi X yang merah. Berarti X aksennya koordinatnya yaitu 2A kurangi X. Nah, sehingga diperoleh di kotak yang warna kuning, X aksennya yaitu 2A kurangi X dan Y aksennya tetap Y, nah, karena tidak bergeser. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X tambah 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Tentukan persamaan bayangannya. Nah, di sini kita akan mencerminkan garis ya, kurva. Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X tambah 3, kita cerminkan ke X sama dengan 5. Nah, yang pertama langkahnya yaitu ini adalah X sama dengan 5. Berarti A-nya sama dengan 5. Ini berlaku sebagai cermin ya. Cerminnya berarti A-nya 5. Oke. Nah, sehingga kita gunakan X aksen sama dengan 2A kurangi X yang tadi yang kita peroleh. Tinggal masukkan saja A-nya. Berarti 2 kali 5 kurang X. X aksen sama dengan 2 kali 5 10 ya. 10 kurangi X. Nah, berarti X-nya berapa? Tinggal tukar saja posisinya dengan X aksennya. Berarti X sama dengan 10 kurangi X aksen. Selanjutnya, Y aksen sama dengan Y. Berarti dia tetap ya. Berarti Y sama dengan Y aksen. Nah, kita masukkan nilai X sama dengan 10 kurangi X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X tambah 3. Nah, kita masukkan tadi X-nya 10 kurangi X aksen.
Berarti 10 kurangi X aksen dikuadratkan, kurangi 2 kali 10 kurangi X aksen, tambah 3. Nah, di sini X-nya sudah kita ganti ya, dengan 10 kurangi X aksen. Yang pertama, 10 kurangi X aksen kuadratkan. Nah, kita buat coretan. Berarti 10 kurangi X aksen dikuadratkan sama dengan 10 kurangi X aksen kali 10 kurangi X aksen. Nah, hati-hati ya, di sini kita gunakan cara pelangi atau kali silang. 10 kali 10, kemudian 10 kali negatif X aksen. Negatif X aksen kali 10 dan negatif X aksen kali negatif X aksen. Nah, kalau kita rinci hasilnya yaitu 100 kurangi 20 X aksen tambah X aksen kuadrat. Kemudian, nah ini yang negatif 2-nya juga kita kali silang. Negatif 2 kali 10, kemudian negatif 2 kali negatif X aksen. Diperoleh negatif 20. Nah, negatif 2 kali negatif X aksen berarti positif ya. Berarti positif atau plus 2X aksen. Kemudian tambah 3. Selanjutnya, kita buka kurungnya. Berarti 100 kurangi 20X aksen tambah X aksen kuadrat kurangi 20 tambah 2X aksen tambah 3. Nah, yang kuadrat karena tidak ada temannya kita tulis saja. Berarti Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Di sini saya menggunakan tanda kurung supaya tidak tertukar dengan angka 1. Nanti takutnya dikira angka X pangkat 12. Jadi di sini X aksennya saya beri tanda kurung ya, supaya tidak tertukar dengan angka 1. X aksen kuadrat. Kemudian, nah yang koefisien X aksen dengan yang X aksen. Berarti negatif 20 tambah 2. Negatif 18X aksen. Selanjutnya 100 kurangi 20 tambah 3. Yaitu 83. Nah, di sini kita peroleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat kurangi 18X aksen tambah 83. Nah, berarti bayangannya adalah aksennya kita hilangkan. Berarti Y sama dengan X kuadrat kurangi 18X tambah 83. Nah, tadi grafiknya Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X tambah 3. Kita cerminkan hasilnya grafik yang baru yaitu Y sama dengan X kuadrat kurangi 18X tambah 83. Oke, kita lanjut bahasan yang kedua. Refleksi pencerminan pada garis. Oh, mohon maaf, ini harusnya Y sama dengan B ya. Refleksi pencerminan pada garis Y sama dengan B, bukan X sama dengan A. Nah, ini kita punya titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, dengan langkah yang sama, nah dia kira-kira cerminnya di sini ya, P aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, kalau kita menggunakan cara yang sama dengan tadi yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, nah di sini X-nya tetap X dengan X aksennya sama ya, koordinatnya sama. Yang berubah adalah Y aksennya. Nah, langsung saja. Sehingga X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan 2B kurangi Y. Oke, kita terapkan ke contoh soal. Contoh, garis 2X tambah 3Y sama dengan 12 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan bayangan garis tersebut. Oke, langkah-langkahnya masih sama ya. Kita gunakan rumus yang tadi. Yang pertama, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Berarti X aksennya sama dengan X. Nah, rumus yang tadi. Berarti X sama dengan X aksen. Nah, selanjutnya Y-nya. Y aksen sama dengan 2B kurangi Y. Nah, di sini B-nya berapa? Nah, ini mohon maaf ya, agak tergeser. B-nya yaitu 4 ya. 4, yang Y sama dengan 4 itu adalah B. Berarti kita masukkan Y sama dengan 2 kali 4 kurangi Y.
Nah, berarti 8 ya. Y aksen sama dengan 8 kurangi Y. Berarti Y sama dengan 8 kurangi Y aksen. Tinggal tukar tempat saja. Kita masukkan ke garis ya. Ke persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita masukkan X-nya. X aksen tetap ya. Tadi Y-nya kita ganti dengan 3 kurangi Y aksen sama dengan 12. 2X aksen 3 kali 8, 3 kali min Y. Berarti diperoleh 2X aksen 3 kali 8Y, 3 kali 8 berarti plus 24. 3 kali negatif Y berarti negatif 3Y aksen ya. Atau kurangi 3Y aksen sama dengan 12. Sudah, berarti 24-nya saja kita pindah ke ruas kanan. Berarti 2X kurangi 3Y aksen sama dengan 12 kurangi 24. Berarti 2X kurangi 3Y aksen sama dengan negatif 12. Dan ya ini ya, bayangan garisnya adalah tinggal kita hilangkan aksennya. Berarti 2X kurangi 3Y sama dengan negatif 12. Kalau tadi garis awalnya 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ketika kita cerminkan ke garis Y sama dengan 4, hasilnya yaitu 2X kurangi 3Y sama dengan negatif 12. Demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.